wawasan kebangsaan merupakan wujud diri, lingkungan, bukan, merupakan wujud diri, lingkungan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu. Jadi bagaimana kita memandang diri dan lingkungan untuk cinta kepada tanah air Indonesia tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang hafal Pancasila? Ya, yang berani maju hafal Pancasila dapat hadiah dari saya. Ayo, pelajaran PKN kemarin pecah. Ayo Maju, dapat hadiah. Dapat hadiah yang berani, yang hafal Pancasila, yang berani maju. Gias. Silakan. Ayo Patih. Dapat hadiah dari saya ya. Sini adik. Ayo Azura Maharani. Jadi begini, anggap Mbak Bisa adalah bapak guru. Jadi ketika adik-adikku, anak-anakku belajar, ketika disuruh maju atau ditunjuk oleh bapak ibu guru, harus siap mental. Mau bisa atau tidak, nggak usah takut salah. Ketika disuruh maju sama bapak ibu guru, semua acungkan tangan bila perlu. Coba kita tes sekarang. Semua acung tangan ya, semua acungkan tangan. Siapa yang bisa Pancasila? Ulangi. Siapa yang bisa Pancasila? Ulangi. Siapa yang hafal Pancasila? Nah, begitu caranya. Kalau mau pintar. Jadi mentalnya anak-anakku harus dibangun. Gak usah takut, walaupun tidak hafal atau tidak mengerti, tapi adik harus berani dulu. Gak mungkin bapak ibu guru nanti marah. Contoh kayak adik nanti, umpamanya adik yang angkat tangan pojok maju, terus gak bisa. Satu Pancasila, habis itu diam, gak bisa kan? Gak mungkin bapak guru nanti marah, pasti dikasih tahu. Itu namanya mendidik. Siapa yang hafal Pancasila? Nah itu namanya mental. Nah itulah kaitannya tadi wawasan kebangsaan, membentuk sebuah karakter diri. Ya, jadi sudah siap? Nah, coba sekarang saya maunya begitu. Siapa namanya? Begitu temannya Azura nanti menyebut Pancasila supaya diikuti oleh semuanya. Setuju? Ya, silakan mulai. Pancasila. Satu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan dulu.
Jadi begitu. Jadi Pancasila itu satu, Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan. Iya. Jadi semua itu sudah tercakup dan terkait dalam pasal dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang hafal undang-undang? Baik. Saya kasih hadiah dulu ini, hadiah Aura. Itu. Tepuk tangan. Jadi begitu, mental itu harus berani. Pokoknya nanti setiap ada yang saya tunjuk berani dapat hadiah. Jadi begitu. Jadi wawasan kebangsaan adalah merupakan sudut pandang diri dan lingkungan untuk persatuan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada yang hafal undang-undang? Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Ayo, siapa yang hafal undang-undang? Bahwa Ada yang hafal? sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Adik-adik harus hafal itu, harus dihafal. Makanya kalau ini yang laki terutama jangan main terus kalau pulang sekolah. Jadi begitu pulang sekolah, nah ini kembali lagi ke disiplin waktu adik-adik. Bangun pagi jam berapa? 6. Setelah bangun ngapain? Sholat ngapain? Setelah mandi ngapain? Persiapan sekolah. Sekolah jam berapa? Jam 6. Kemudian pulang sekolah jam berapa? Setelah pulang sekolah ngapain? Setelah sholat ngapain? Main HP dong. Jadi biasakan yang sering main HP. disiplin waktu. Bagaimana kita melakukan supaya bisa disiplin waktu? Pertama, biasakan bangun pagi, kemudian sholat, kemudian bersihkan badan atau baju, kemudian berangkat sekolah. Setelah pulang dari sekolah baru sholat. Habis sholat makan. Habis makan baru main. Tiba waktu asar ngapain? Habis main asar sholat. Kemudian ngapain lagi? Jadi kalau sore itu netral dia, bisa bantu orang tua, bisa main, bisa ngaji. Itu waktu netral. Bagaimana usaha untuk belajar? Apa yang dipelajari di sekolah hari itu, itulah yang dibaca, sehingga nanti melekat di memori atau di pikirannya adik-adik. Itu biasakan disiplin waktu, terus berputar seperti itu. Nah, jadi biasakan disiplin waktu seperti itu. Memang terkadang sulit kita lakukan, tapi kalau kita sudah terbiasa, maka itu tidak akan sulit. Sama dengan hanya saya sendiri juga seperti itu, bangun pagi, sholat, pembersihan, baru ke kantor, sama semua. Tinggal bagaimana diri kita itu untuk menyikapi supaya kita disiplin waktu.
ditanyakan. Jadi, semua berkaitan adik-adik. Wawasan kebangsaannya ya, landasan dasar bagaimana kita menjantai tanah air. Semua kan berdasarkan disebut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang hafal pasal-pasal nggak ini? Saya Enggak. pembukaan tadi itu apa? Susah. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar itu adik harus bisa hafalkan. Iya. Karena apa? Dari adik nanti jenjang SD setara, naik ke SMP, ke SMA sampai kuliah nanti itu tidak akan pernah hilang yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus dihafalkan. Saya dulu sama Bapak Guru, Bapak Nisa disuruh hafalkan dulu pasal 28 sampai pasal 36. Itu dulu waktu SMP. Sampai sekarang saya masih hafal. Pasal 28 kan kemerdekaan berserikat berkumpul meluapkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Terus pasal 29 menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu untuk beragama percaya dan masing-masing. Sampai sekarang Bapak bin Sapa itu tahun berapa ya? 9 berapa SMP-nya dulu Bapak bin Sapa disuruh sama Bapak Pak Guru PTKN waktu itu. Sampai sekarang saya hafal. Nah itulah pentingnya dalam sebuah ilmu ketika kita pelajari dengan baik dan seksama. Tetap kita akan hafal. Jadi itu adik-adik wawasan kebangsaan. Kalau biasanya sebelum belajar ada nggak bimbingan doa dari Bapak Ibu Guru? Coba saya mau dengar sekarang, kita sama-sama. Pimpin satu orang. Ayo. Siap berdoa.